Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada hari ini mengenai evolusi manusia dan primata. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai evolusi manusia dan primata, kita harus memahami lebih dalam lagi mengenai evolusi. Jadi evolusi merupakan proses perubahan suatu makhluk hidup secara bertahap-tahap dengan jangka waktu yang sangat lama. Kemudian pengertian daripada evolusi ini juga dapat diartikan sebuah proses pewarisan kompleks sifat suatu organisme yang mengalami perubahan dari generasi ke generasi dalam waktu hingga jutaan tahun. Jadi kita pahami bahwa evolusi ini adalah merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, di mana perubahan ini berlangsung sangat lama dan bertahap-tahap. Kemudian evolusi ini adalah sebuah proses pewarisan yang kompleks suatu makhluk hidup, di mana proses pewarisan ini mengalami suatu perubahan dari generasi ke generasi. Hal ini terjadi dalam jangka waktu bisa jutaan tahun. Jadi pengertian evolusi adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup, di mana proses itu merupakan proses pewarisan dari generasi ke generasi, membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian evolusi manusia. Evolusi manusia atau antropogenesis merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengalami munculnya Homo sapiens. Di mana pelajaran dari evolusi manusia itu meliputi berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan terutama perubahan fisik antropologi, logistik, dan genetika. Di mana dalam proses evolusi manusia, ilmu keterkaitan antara ilmu fisik antropologi, kemudian linguistik dan genetika itu sangat keterkaitan sekali untuk membuktikan suatu evolusi pada manusia itu terjadi. Pembelajaran genetik menunjukkan bahwa primata bercabang atau memisahkan diri dari mamalia. Ini terjadi sekitar 85 juta tahun yang lalu pada periode Kapur akhir, dan fosil paling awal muncul di era Paleosen sekitar 55 juta tahun yang lalu. Selanjutnya pengertian evolusi primata. Evolusi primata merupakan salah satu contoh evolusi dengan data yang paling lengkap atau cukup lengkap, di mana teori evolusi yang hanya didasarkan atas adanya fosil tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang terjadi pada masa lampau. Jadi oleh karena itu untuk mempelajari evolusi suatu organisme, biasanya para ahli atau para ilmuwan menggunakan data suatu organisme yang masih hidup pada kondisi sekarang atau hingga kini. Jadi data inilah yang digunakan kemudian dibandingkan dengan data masa lalu dengan data sekarang untuk mempelajari sebuah evolusi. Sehingga manusia merupakan suatu cabang yang paling mudah dari makhluk hidup primata. Seiring dengan perjalanannya waktu yang sangat lama, primata ini berevolusi sampai akhirnya muncullah makhluk hidup yang sangat kompleks bahkan sempurna yang dikenal dengan manusia. Jadi ini dikatakan bahwa manusia ini merupakan hasil evolusi daripada primata. Tapi mengenai perubahan evolusi manusia dari primata dan primata, tidaklah berarti bahwa manusia ini berasal dari kera. Apabila manusia ini berasal dari kera, sekalipun para ahli tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa evolusi itu terjadi. Salah satu definisi evolusi adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perubahan yang berangsur-angsur menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Di mana pada dasarnya evolusi tidak dapat membuktikan apakah suatu jenis berasal dari jenis yang lain. Ini evolusi tidak bisa membuktikan apakah suatu jenis berasal dari jenis yang lain. Tetapi ini menurut Darwin, suatu organisme berasal dari organisme lain. Tetapi pembuktikan bahwa suatu jenis berasal dari jenis lain ini tidak pernah dapat dibuktikan. Yang dipelajari adalah suatu proses evolusinya, yaitu proses perubahan, bukan pembuktian sebuah terjadinya evolusi. Jadi ini berdasarkan evolusi tidak dapat dibuktikan bahwa suatu jenis berasal dari jenis yang lain.
Jadi memang menurut Darwin suatu organisme berasal dari organisme lain itu bisa dibuktikan, tetapi kalau suatu jenis berasal dari jenis yang lain itu tidak dapat dibuktikan. Jadi evolusi ini hanya mempelajari suatu proses perubahan yang terjadi, tidak membuktikan suatu adanya sebuah evolusi. Antropologi menjelaskan merupakan tentang asal-usul manusia, di mana perspektif evolusi hingga saat ini masih merupakan sudut pandang yang penting atau satu-satunya dalam sejarah dan antropologi dalam upaya menjelaskan keberadaan manusia. Jadi keberadaan manusia ini masih dikaitkan dengan adanya suatu evolusi yang terjadi. Teori Darwin mengenai evolusi dan asal-usul manusia menurut Charles Darwin ini seleksi dan adaptasi. Jadi menurut Charles Darwin, evolusi itu terjadi karena adanya seleksi dan adaptasi. Karena seleksi dan adaptasi adalah suatu proses evolusi yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekologis sekitaran manusia, ya. Bahkan makhluk hidup dengan gen yang paling adaptif akan bertahan dan meneruskan keturunannya, sedangkan gen yang tidak sesuai akan punah secara alamiah. Jadi menurut Darwin ini adalah adaptasi atau dalam bertahan hidup. Jadi dalam bertahan hidup menghadapi seleksi dan kemudian melakukan adaptasi sehingga menghasilkan suatu keberadaan hingga saat ini. Teori evolusi Darwin mencoba menghubungkan adanya suatu makhluk hidup antara sejenis makhluk hidup dengan ciri-ciri morfologi, sejenis kera dengan kecerdasan setara dengan manusia modern. Yang dapat menguatkan penjelasan manusia berasal dari makhluk hidup sejenis kera ini adalah sebuah mata rantai yang hilang, yang terus dicari hingga saat ini. Jadi yang Darwin menyatakan manusia itu berasal dari nenek moyangnya adalah kera, merupakan hasil evolusi. Hal ini sampai saat ini masih terus dicari kebenarannya, pembuktiannya, karena adanya namanya sebuah mata rantai yang hilang atau mata rantai yang terputus untuk membuktikan bahwa manusia ini berasal dari nenek moyangnya kera. Hal ini Darwin menyatakan manusia itu berasal dari kera menurut evolusi karena ditemunya fosil-fosil yang menyerupai manusia, kemudian terjadinya persamaan-persamaan antara manusia dengan kera atau dengan primata ini, ya. Tetapi ada beberapa rantai atau fosil-fosil yang tidak ditemukan untuk membuktikan pembuktian yang sesungguhnya bahwa manusia itu berasal daripada kera. Itulah yang dinamakan sebuah rantai yang hilang atau mata rantai yang terputus untuk membuktikan bahwa manusia itu merupakan hasil evolusi daripada primata atau kera. Di sini ilustrasi bisa dilihat, ya, makhluk hidup sejenis kera. Makhluk hidup sejenis kera ini tidak cerdas. Kemudian ada manusia sekarang yaitu cerdas. Nah, untuk membuktikan bahwa makhluk sejenis kera ini yang tidak cerdas merupakan hasil evolusi menjadi manusia sekarang yang cerdas, itu tidak bisa dapat dibuktikan secara nyata karena adanya rantai terputus, ya. Adanya rantai terputus tidak membuktikan bahwa manusia itu merupakan hasil evolusi kera, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada makhluk hidup sejenis kera tetapi memiliki kecerdasan. Tidak dapat dikatakan bahwa makhluk hidup itu dari kera, manusia dari kera, tetapi memiliki kesamaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup sejenis kera tetapi cerdas. Jadi sejenis, bukan sama. Nah, ini bisa dilihat bahwa adanya manusia primata, ada manusia purba, dan ada manusia modern. Nah, di antara manusia purba dengan manusia modern ini ada rantai terputus yang tidak diketemukan dan tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. Di mana Darwin mengajukan pertanyaan bahwa manusia dan kera berasal dari nenek moyang yang sama, di mana dilihat dari pohon kekerabatan manusia dengan satu kelompok kera yang telah dinyatakan satu jenis tersendiri. Nah, jadi kita dikatakan satu genus, ya, antara manusia dengan kera, yaitu diketemukannya kera dari selatan, yaitu seperti Australopithecus. Nah, ini kera dari selatan yang memiliki kekerabatan yang sangat
dekat sekali dengan manusia karena memiliki kesamaan-kesamaan. Dia sudah berjalan tegak, kemudian otaknya sudah membesar atau volume otaknya sudah mendekati volume otak manusia, dan ia telah melewati serangkaian tahapan hingga mencapai tahapan manusia sekarang atau dikenal dengan Homo sapiens. Selanjutnya ini kita akan melihat perkembangan antara persamaan dan perbedaan antara manusia primata, manusia purba, dan manusia modern. Manusia primata menurut Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi didasarkan atas adanya hubungan kekerabatan antara manusia dengan primata, dan hubungan tersebut terdapat kesamaan dan juga terdapat sebuah perbedaan. Nah, dia menyatakan bahwa sama dengan manusia karena banyak memiliki kesamaan. Kemudian manusia purba, di mana fosil manusia purba ditemukan di berbagai tempat. Penemuan tersebut dapat menunjukkan suatu perbandingan dan mengetahui perkembangan evolusi yang terjadi. Di mana penemuan-penemuan tersebut seperti manusia kera dari Afrika Selatan, jadi manusia kera Afrika Timur, manusia Jawa, manusia Peking, dan Homo sapiens. Ini perkembangan daripada manusia-manusia purba yang telah ditemukan, yang menyatakan bahwa adanya evolusi antara manusia purba dari primata, kemudian dari manusia purba ke manusia modern. Kemudian ini penjelasan mengenai manusia modern. Manusia modern ini memiliki ciri-ciri, memiliki volume otak lebih kurang 1400 sampai 1500 cm kubik. Itu volume otak manusia. Jadi dia memiliki volume otak yang sudah sangat besar sekali ya. Jadi berhubungan dengan tingkat kecerdasan, ini volume otak. Kemudian memiliki tinggi badan itu 1,6 meter. Sudah memiliki keberadaban yang maju. Jadi manusia modern ini sudah memiliki keberadaban yang maju. Dia sudah bisa bersosialisasi ya. Kemudian sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian mempunyai peralatan yang lebih baik. Jadi manusia modern ini dia sudah menggunakan alat-alat ya, terutama alat untuk berburu. Jadi dalam dia menjalankan aktivitasnya ya untuk memenuhi suatu kebutuhan, dia sudah menggunakan alat-alat. Hal ini berhubungan sekali dengan kemampuan kecerdasan karena dia memiliki volume otak yang sudah sangat besar, sehingga kecerdasan dimiliki oleh manusia modern ini sudah bisa mengaplikasikan peralatan-peralatan, kemudian sudah mengetahui kegunaan-kegunaan dari alat-alat yang digunakan, terutama dalam dia berburu. Di mana manusia modern ini suka sekali berburu, sudah terdapat hubungan sosial dan upacara. Jadi dia sudah melaksanakan atau sudah melakukan interaksi sosial ya. Kemudian dia sudah mengenal upacara-upacara adat atau ritual-ritual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini manusia modern ini diperkirakan hidup antara 100.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Ya. Dari ciri-ciri tersebut dapat melihat suatu perkembangan terjadi menuju manusia yang lebih baik. Kemudian mengenai berbagai sejarah evolusi manusia akan memiliki gambaran tentang perkembangan dari generasi ke generasi sehingga membentuk manusia yang lebih sempurna seperti sekarang ini. Jadi manusia modern ini dari ciri-ciri tersebut mengalami suatu perkembangan ya menuju bentuk manusia yang lebih baik. Kemudian di mana ini dapat dikatakan bahwa evolusi manusia dari tahun ke tahun memiliki gambaran tentang perkembangan dari generasi ke generasi, perkembangan manusia dari generasi ke generasi sehingga membentuk manusia yang lebih sempurna yang kita lihat sampai sekarang ini keberadaannya. Di mana evolusi manusia dan kera bisa dilihat ya dari cara dia berjalan, kemudian sudah berjalan berdiri, kemudian sudah menggunakan alat-alat, kemudian
mengalami suatu perkembangan dari generasi-generasi, mengalami kesempurnaan sehingga menghasilkan sebuah manusia sekarang ini. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda yakin manusia berasal dari kera? Ada beberapa ahli, terutama Charles Darwin, menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Hal ini asumsi yang dia sampaikan bahwa atau hasil penelitian ditemukan bahwa manusia berasal dari kera. Yang pertama, ditemukannya fosil-fosil ya antara manusia kera atau primata yang sama dengan manusia sekarang ini sebagai perbandingan. Yang kedua, melihat persamaan-persamaan yang dimiliki antara manusia dengan kera. Ya. Persamaan-persamaan yang dimilikinya antara manusia dan kera ini Darwin ini menyatakan bahwa manusia berasal dari nenek moyangnya adalah kera. Nah, salah satunya seperti itu untuk membuktikan, tetapi sudah dijelaskan tadi, pembuktian Darwin ini hanya dapat menjelaskan suatu proses evolusi, tetapi tidak dapat menyatakan bahwa evolusi merupakan suatu pembuktian bahwa manusia dari kera. Jadi hanya mempelajari prosesnya tapi tidak bisa melaksanakan pembuktiannya. Apakah Anda yakin tadi? Yaitu tadi menyatakan yakin bahwa manusia berasal kera, melihat persamaan dimiliki antara manusia dengan kera. Tetapi apabila kita tidak yakin antara manusia dan kera, kita memandang daripada sisinya perbedaan antara manusia dengan kera. Di mana letak persamaan kera dan manusia? Yang pertama adalah persamaan mata menghadap ke depan. Jadi antara manusia dengan kera itu memiliki kesamaan mata menghadap ke depan. Berbeda dengan mamalia yang lain, matanya ke samping, sedangkan manusia dengan kera ini memiliki persamaan mata menghadap ke depan, sama-sama menghadap ke depan. Kemudian memiliki kelenjar mame, ya. Antara manusia dengan kera ini memiliki kelenjar mame dan memiliki struktur dan jumlah rangka yang sama. Jadi struktur jumlah rangka yang dimiliki kera dan manusia itu adalah sama. Kemudian susunan kimia yang sama pada organ darah. Jadi pada organ darah kita dengan kera memiliki kesamaan ya, dan bentuk rahim tipe simplex. Di samping adanya persamaan-kesamaan antara manusia dengan kera, itu yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera, yang yakin manusia berasal dari kera dengan melihat sisi persamaannya. Tetapi yang meyakinkan manusia bukan berasal dari kera, karena kita memiliki perbedaan-perbedaan yang jauh cukup banyak daripada persamaan antara manusia dan kera. Salah satunya itu struktur tubuh ya, dimana pada struktur tubuh perbedaan antara manusia dengan kera, kedudukan tengkorak manusia itu tepat di ujung tulang belakang kalau manusia. Sedangkan untuk kera atau orang hutan yaitu kedudukan tengkoraknya sebelah depan ujung tulang belakang. Di sebelah depan kalau kita di tulang belakang. Kalau dia sebelah depan ujung tulang belakang, itu membedakannya ya. Kemudian rahang. Rahang manusia itu berbentuk V. Sedangkan rahang daripada orang hutan berbentuk seperti huruf U. Kemudian gigi ukuran dan tingginya sama, sedangkan orang hutan ukuran dan giginya tidak sama. Ukuran dan tinggi giginya tidak sama. Tulang belakang, kalau untuk manusia tulang belakangnya tegak dan kuat, sedangkan orang hutan itu membengkok tulang belakangnya. Jadi dia agak bungkuk seperti itu. Tangan manusia lebih pendek daripada kaki. Nah, jadi coba kita berdiri, kalau tangan kita lebih pendek daripada kaki, kita adalah manusia. Tapi kalau tangan kita lebih panjang daripada kaki, nah itu bisa kamu simpulkan sendiri, berarti kita menyerupai orang hutan atau kera. Kaki. Kalau manusia kaki digunakan untuk berjalan, sedangkan orang hutan atau kera tadi kaki digunakan selain untuk berjalan dan juga untuk memegang. Ibu jari untuk manusia tidak dapat bergerak dengan bebas, sedangkan untuk kera atau orang hutan tadi ibu jarinya dapat bergerak dengan bebas. Karena ini erat kaitannya dengan dia menggunakan kaki
sebagai juga untuk memegang. Jadi ibu jari kaki untuk manusia itu tidak dapat bergerak dengan bebas karena tadi terkaitan dengan fungsi daripada kaki hanya untuk berjalan. Sedangkan kalau pada kera atau orang hutan, ibu jarinya juga berfungsi untuk memegang. Jadi ibu jarinya dapat bergerak dengan bebas, ya. Dimana pelipis untuk manusia lebar dan kuat. Sedangkan untuk kera atau orang hutan memiliki pelipis yang sempit dan memanjang. Jadi rada sempit kemudian memanjang kalau itu yang ini. Oke. Jadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai evolusi manusia primata dan manusia dapat kita simpulkan bahwa pernyataan Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah nenek moyangnya kera itu merupakan suatu hasil evolusi, hanya mempelajari proses evolusinya tetapi tidak dapat membuktikan bahwa evolusi itu terjadi, ya. Jadi Darwin menyatakan bahwa evolusi manusia merupakan evolusi daripada kera karena melihat fosil-fosil yang ditemukan, kemudian dia melihat persamaan-persamaan dimiliki antara manusia dengan kera, ya. Nah, tetapi ini tidak dapat dibuktikan bahwa manusia ini hasil evolusi daripada primata atau kera karena tidak ada beberapa fosil tidak ditemukan yang kita kenal dengan adanya rantai yang hilang atau rantai yang putus untuk membuktikan bahwa manusia itu berasal dari kera. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.